Hari ini kita mau bahas tentang sejarah. Di sini saya sudah bersama dua narasumber yang luar biasa, ada Mbak Siti Agustria dan Mbak Rahmadani Hasbi. Assalamualaikum. Buat teman-teman yang penasaran dengan topik kita hari ini, yuk sama-sama kita bahas tentang peran ulama dalam politik Kesultanan Aceh. Baik teman-teman, kita mulai dari dasar dulu ya. Untuk Mbak Rahmadani Hasbi, bisa dijelaskan sedikit tentang Kesultanan Aceh dan posisinya dalam sejarah Indonesia? Bisa. Di sini saya akan mulai menjelaskan. Kesultanan Aceh itu berdiri sejak abad ke-16 dan mencapai puncaknya itu di bawah Kesultanan Iskandar Muda. Aceh saat itu menjadi kekuatan besar, tapi bukan hanya secara militer dan ekonomi, tetapi juga secara intelektual dan keagamaan. Peran ulama sangat kuat di sana. Nah, Mbak Siti, bagaimana sebenarnya peran ulama dalam struktur politik Aceh saat itu? Baik, ulama bukan hanya tokoh agama tapi juga tokoh politik. Mereka menjadi penasihat sultan, bahkan ikut menentukan kebijakan negara. Salah satu contohnya adalah Syekh Nuruddin Aranairi yang diundang ke Aceh dan menulis banyak karya penting. Termasuk Bustanus Salatin, ia juga punya pengaruh dalam menentukan arah kebijakan keislaman kerajaan. Benar, para ulama memberi legitimasi religius pada pemerintahan. Kalau ulama mendukung seorang sultan, maka rakyat pun lebih menerima kepemimpinan tersebut. Oke, tapi pernah nggak sih ada konflik antara ulama dan sultan? Ada, misalnya ketika Syekh Ar-Raniri menggantikan Syekh Hamzah Fansuri. Ia menganggap ajaran Hamzah sesat. Ini berujung pada pembakaran karya-karya Hamzah. Jadi waktu itu ada pertarungan ide di kalangan ulama yang berdampak politik. Ya, ini menunjukkan bahwa ulama tidak hanya sebagai penurut, mereka juga punya idealisme dan berani bersikap kalau merasa ada penyimpangan. Oke, kalau kita lihat-lihat, sekarang apa warisan Kesultanan Aceh yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan? Tradisi keilmuan Islam yang kuat di Aceh itu warisan dari masa lalu. Aceh dikenal dengan daya-daya pesantren dan sampai sekarang ulama masih dihormati dalam urusan sosial dan bahkan politik. Dan ini juga bisa jadi pelajaran bahwa kolaborasi antara intelektual dan penguasa itu sangat penting. Kalau sehat, ia bisa membangun negara yang kuat dan beradab. Oke, baik, sangat luar biasa ya diskusinya. Banyak hal yang bisa kita petik dari sejarah Aceh, terutama bagaimana peran ulama bukan hanya di mimbar tapi juga dalam pemerintahan ya teman-teman. Terima kasih buat Mbak Siti Agustria dan Mbak Rahmadani Hasbi yang sudah membagikan ilmunya. Buat teman-teman yang nonton podcast ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.